Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan penuh rahmat, ampunan, dan juga keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Kita menahan lapar, dahaga, dan segala hal yang membatalkan puasa. Namun sesungguhnya ada hal yang sering terlupakan, yaitu menjaga lisan. Betapa banyak orang yang mampu menahan makan dan minum, tetapi belum mampu menahan ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini sangat singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Ukuran keimanan seseorang itu salah satunya terlihat dari ucapannya. Apakah ia terbiasa berkata baik atau justru mudah menyakiti orang dengan ucapannya? Hadirin yang berbahagia, lisan adalah nikmat dari Allah yang begitu luar biasa. Dengan lisan kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, dan juga membaca doa. Namun, dengan lisan pula, seseorang bisa terjatuh dalam dosa, seperti halnya menggibah, memfitnah, adu domba, berkata dusta, dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran agar kita berkata baik dan benar. Ini menunjukkan bahwa ucapan bukan sekedar suara, tetapi memiliki nilai yang baik di sisi Allah. Di bulan Ramadan ini, menjaga lisan menjadi sangat penting. Karena bisa jadi pahala puasa kita berkurang, bahkan hilang akibat ucapan kita yang tidak kita jaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendengarkan apa-apa selain lapar dan juga dahaga. Mengapa? Karena lisannya yang tidak dijaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa saja bentuk menjaga lisan itu? Yang pertama, menjauhi ghibah. Apa itu berghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, meskipun itu benar adanya. Di dalam Al-Quran, ghibah diibaratkan sebagai memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal. Perumpamaan ini sangat keras, menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Lingkungan kerja ataupun di lingkungan pergaulan, terkadang obrolan santai pun bisa berubah menjadi membicarakan kekurangan orang lain. Awalnya terasa biasa, bahkan dianggap bercanda. Namun di sisi Allah, itu merupakan sebuah dosa. Bentuk yang kedua yaitu menghindari fitnah dan berita bohong. Di zaman sekarang, informasi sangat mudah tersebar. Satu pesan bisa langsung menyebar ke banyak orang. Padahal belum tentu itu benar. Menjaga lisan itu juga berarti menjaga jari dan tulisan kita. Sebelum berbicara atau menyampaikan sesuatu, tanyakan pada diri dulu. Apakah ini benar? Apakah ini perlu disampaikan? Apakah ini juga membawa kebaikan? Jika tidak, lebih baik diam. Bentuk yang ketiga yaitu menahan amarah. Seringkali kita berkata kasar saat kita marah. Ramadan melatih kita untuk lebih bersabar. Ketika emosi muncul, Rasulullah mengajarkan kita untuk menahan diri. Bahkan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi dirinya yang mampu mengendalikan saat marah.
Bayangkan, berapa banyak hubungan yang rusak hanya karena satu kalimat yang tidak terkontrol. Yang keempat yaitu membiasakan ucapan baik. Menjaga ucapan baik itu bukan hanya menghindari keburukan, tetapi juga memperbanyak kebaikan. Di antaranya, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, memberi doa, memberi semangat, mengucapkan salam. Kata-kata ini sangat sederhana, namun bisa menjadi ladang pahala. Hadirin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan latihan. Jika selama sebulan ini kita mampu menjaga lisan, maka setelah Ramadan, insya Allah kita bisa berkata lebih baik. Mari kita jadikan lisan kita sebagai sumber kebaikan. Contohnya yaitu dengan membasahi dengan zikir, menghidupkan tilawah dengan Al-Quran, menggunakan untuk nasihat yang lembut, dan menghindari diri dari menyakiti hati orang lain. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia. Mengampuni dosa-dosa kita yang tak pernah terucap dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini dengan memperbaiki diri, termasuk dengan menjaga lisan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.